Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan janji-janji ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan yang istiqomah. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan pagi, siang, sore maupun malam. Marilah kita berusaha mencontoh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meniti hari-hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabati yang dirahmati Allah, untuk menjaga kualitas dan kontinuitas ibadah kita di bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Fasilitas-fasilitas apa saja yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa? Yang pertama adalah ampunan di sisi Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sebenarnya sudah sering kita dengarkan, sering pula disampaikan oleh para mubalik dalam ceramahnya. Hadis yang singkat namun memberikan motivasi yang kuat bagi kita, yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang tidak gembira mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sahabat-sahabati fatayat senang bukan mendapatkan ampunan dari Allah? Tentunya senang, karena tidaklah setiap kita berjalan di atas muka bumi ini kecuali dengan memanggul dosa yang akan terus bertambah setiap harinya. Astaghfirullahaladzim. Marilah kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Maka ibarat tahanan, puasa akan menjadikan kita mendapatkan remisi pembebasan dari neraka. Amin Allahumma amin. Sahabati yang dirahmati Allah, kemudian fasilitas kedua yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa adalah bau mulut orang yang berpuasa kelak di akhirat akan menjadi semerbak wewangian, bahkan wanginya melebihi minyak kasturi. Nek nang dunya mbok agi puasa, tanggane ngomong nang sandinge serang mabundok bosok. Tapi bau yang seperti ndok bosok ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukainya, bahkan di akhirat akan menjadi semerbak wangian melebihi minyak kasturi. Aja lah kader Gusti Allah seneng bab sing
kayak ndok bosok iki nyontek ora sikatan seminggu. Bukan yang seperti itu. Bau yang ndok bosok seperti ndok bosok ini yang karena berpuasa, bukan karena tidak sikatan 1 minggu. Jangan salah paham nggih. Jadi bau mulut yang seperti ndok bosok ini yang karena berpuasa, nantinya oleh Allah dijanjikan di akhirat akan menjadi semerbak wewangian. Sahabati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah syafaat dengan berpuasa. Subhanallah, puasa dan bacaan Al-Quran nantinya akan menjadi pembela-pembela bagi kita di akhirat nanti, memperjuangkan kita dari siksa penghitungan di akhirat nanti. Karena bisa jadi amal-amal kebaikan yang belum sempurna kita tunaikan, ataupun dosa-dosa yang belum sempurna terlebur, maka satu-satunya adalah syafaat yang senantiasa kita nanti-nantikan. Dan salah satunya adalah dari pahala kita berpuasa. Sahabati yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah pintu khusus ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Bahwa di akhirat kelak ada sebuah pintu bernama ar-rayyan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu khusus menuju surga yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Tidaklah seorang yang tidak berpuasa bisa masuk melalui pintu tersebut. Ketika semua orang yang berpuasa sudah masuk, maka pintu akan tertutup. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan. Amin Allahumma amin. Sahabati rahimakumullah. Kemudian fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa yang terakhir adalah kegembiraan berjumpa dengan Allah. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, di mana sejak kecil kita dikenalkan oleh orang tua kita, oleh guru kita tentang siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Namun sampai saat ini, sampai sedewasa ini, kita belum pernah berjumpa dengan Allah. Namun alhamdulillah dalam hati kita masih tertanam iman bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah, salah satu ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa adalah nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah. Ini adalah puncak kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan fasilitas dan janji Allah, termasuk dapat melihat, dapat berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabati rahimakumullah. Akhirnya tiada kata lagi setelah ini kecuali marilah kita bersama-sama melanjutkan Ramadan ini dan ibadah puasa kita dengan penuh semangat dan penuh kekhusyuan, dan semoga kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.